Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pelaku penganiayaan asisten rumah tangga asal Pemalang, Jawa Tengah. Selain majikan korban, ada 5 tersangka ART lain yang juga ikut menganiaya korban. Subdit Reknata Polda Metro Jaya menangkap tersangka kasus dugaan penganiayaan asisten rumah tangga di sebuah apartemen Simpruk, Jakarta Selatan. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 8 orang tersangka. Mereka diantaranya sepasang suami istri yang merupakan majikan korban, anak dari majikan, serta 5 orang asisten rumah tangga lainnya. Sementara motif penganiayaan lantaran majikan kesal atas tindakan korban mencuri pakaian dalam dari majikannya. Para tersangka yang atas perbuatan itu langsung menganiaya korban selama berbulan-bulan. Karena ini penganiayaannya dilakukan dari bulan September sampai dengan Desember, ini sekitar 3 bulan. Kemudian ada yang memukul, kemudian ada yang merantai, kemudian ada yang memborgol, kemudian ada beberapa juga yang menyiramkan air panas di kakinya sehingga ada luka seperti luka melepuh. Sebelumnya Siti Khotimah, asisten rumah tangga asal Pemalang, Jawa Tengah ini kabur dari apartemen majikannya di Jakarta Selatan. ART ini terluka di sekujur tubuh diduga akibat disiksa majikannya. Sementara kini para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 33 dan pasal 351 KUHP, serta pasal 44 dan 45 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan proses hukum, sudah bergabung bersama kami Revika Sibarani di Polda Metro Jaya. Selamat siang Revika. Revika, apa saja peran-peran dari para tersangka ini? Ya, Wilson, Dian dan pemirsa, benar bahwa di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap satu kasus penganiayaan kepada seorang ART berinisial I asal Pemalang yang bekerja di sebuah apartemen Simpruk, Jakarta Selatan, di mana Polda Metro Jaya menerima laporan ini pada 9 Desember lalu setelah sang ART ini pulang kampung ke Pemalang dan hendak melaporkan kejadian ini kepada Polres Pemalang dengan kondisi tubuh yang penuh dengan luka-luka, sehingga pada hari itu juga dari pihak Polres Pemalang ini langsung berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, dan pada hari itu dari pihak Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya langsung menyambangi tempat kejadian perkara, mengamankan orang-orang yang berada dalam apartemen tersebut, dan saat ini penyidik juga telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus ini. Di antaranya adalah sepasang suami istri yang merupakan majikan berinisial SK dan juga MK, sang anak majikan, kemudian juga 5 orang ART lainnya, di mana memang diketahui untuk kejadian dari penganiayaan ini bermula saat sang ART berinisial I ini mencoba untuk mencuri coklat dari majikan, kemudian juga mencuri pakaian dalam temannya, hingga mengambil uang dari kantong celana majikan, sehingga ini merupakan akumulatif, dan majikan dari istri ini langsung melakukan penganiayaan seperti membuat dari ART ini tidur secara berdiri begitu dengan posisi tangan diikat ke atas, kemudian juga kerap mengikat atau merantai tangan dari ART, kemudian dimasukkan ke dalam kandang anjing, dan juga melakukan penyiraman air panas hingga juga kerap ditelanjangi, sehingga ini memang merupakan perbuatan yang sudah dilakukan sang majikan bekerja sama dengan suami dan juga anak yang mempersiapkan peralatan, dan juga diketahui 5 orang ART ini juga melakukan video begitu, sehingga untuk handphone dari para tersangka ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti. Kejadian ini sudah berlangsung sejak September lalu hingga Desember, artinya ini sudah 3 bulan perbuatan penganiayaan ini dilakukan dari pihak majikan dan juga dari ART 5 orang ART lainnya. Dan untuk perkembangan kasus dari penganiayaan ART ini seperti apa hasilnya, dan juga peran dari masing-masing, dan juga pasal apa yang akan disangkakan atau dijerat kepada 8 orang tersangka, ini tentunya kita akan menunggu sesaat lagi pada pukul 11 siang ini dari Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya akan melaporkan konferensi pers terkait perkembangan kasus ini. Kembali ke Wilson dan juga Dian. Revika Sibarani melaporkan dari Direskrimum Polda Metro Jaya. Terima kasih, selamat bertugas kembali.
Ya pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo kembali beraksi memberikan perlindungan kepada korban kekerasan anak di bawah umur. Ya, kali ini RPA Partai Perindo memberikan pendampingan terhadap seorang anak yang menjadi korban kekerasan ayah tiri. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo mendatangi Polres Bogor di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedatangan RPA Perindo untuk memastikan proses hukum dugaan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tirinya. Tindakan kami kali ini ke Polres Bogor adalah untuk bersama-sama mendampingi kasus ini sehingga pelaku itu bisa segera ditangkap dan bagaimana proses ini dapat berlangsung sehingga dapat hukuman maksimal. Pendampingan ini menjadi wujud nyata relawan perempuan dan anak Partai Perindo dalam memperjuangkan hak-hak para korban kekerasan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Orang tua pelajar sekolah menengah kejuruan di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan mengaku resah dengan peraturan sekolah yang mewajibkan siswi melepas hijab saat mengambil foto untuk ijazah yang dilakukan pihak sekolah. Bagi siswi yang tidak setuju diminta untuk menandatangani surat pernyataan bermaterai. Satu persatu siswi sekolah menengah kejuruan SMK PGRI 2 Kota Prabu Mulih memasuki ruangan pengambilan foto ijazah. Namun bagi siswa perempuan yang mengenakan hijab diwajibkan untuk membuka hijabnya. Mau tak mau para siswa pun terpaksa melepas hijabnya untuk foto ijazah. Agak keberatan, tapi oleh tak galak ribet tadi jadi kami melek terpaksa ya. Jadi bu foto tadi lepas jilbab ya? Diwajibkan lepas. Kok kalau tidak dilepas? Ya buat perjanjian di atas materai. Di atas materai. Kalau pengetahuan kita ada tak kawan yang buat tanda tangan itu? Aduh. Sementara itu, Hayun, salah satu orang tua siswa, mengaku keberatan dengan peraturan sekolah ini. Ia pun harus menandatangani surat pernyataan yang disediakan oleh pihak sekolah. Ini memang dalam ruangan. Kan sehari-harinya pakai jilbab. Di sekolah pakai jilbab, gurunya juga pakai jilbab. Kok anak disuruh foto untuk ijazah dibuka jilbab? Ya aku keberatan lah Pak selaku orang tua. Kenapa ibu keberatan? Ya kan di agama Pak, dalam Islam kita kan diwajib ke pakai hijab menutup aurat. Ya pertanggungjawabannya bukan di dunia baik Pak, di akhirat juga. Sementara itu, Humas SMK PGRI 2 Prabu Mulih mengatakan jika hijab dilepas atas kemauan siswa itu sendiri. Selain itu, pihak sekolah tidak mengakui meminta orang tua siswa untuk menandatangani surat pernyataan, namun hanya sebatas himbauan saja. Ya, bukan kita yang mewajibkan. Apa itu Bapak? Ya, surat pernyataan itu untuk mengantisipasi Pak. Jangan kalau di luar dia berjilbab, tidak berjilbab, di sekolah berjilbab, pada waktu foto dia tetap menggunakan jilbab. Mengantisipasi karena. Berarti tidak ada dasar payung hukumnya atau apa? Tidak, kalau untuk dari kementerian dari mana itu tidak ada Pak. Oh, tidak ada. Tapi wajib orang tua menandatangani. Ya, untuk mengantisipasi bukan wajib Pak. Aturan yang dibuat pihak sekolah tersebut membuat sejumlah orang tua resah. Mereka meminta agar peraturan yang dibuat dapat dikaji ulang agar tidak membuat gaduh dunia pendidikan. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Beri Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial dihebohkan dengan unggahan yang memperlihatkan jenazah digotong menyeberangi sungai menuju pemakaman. Kejadian ini terjadi di Dusun Aek Pala, Kecamatan Pilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sejumlah warga menggotong keranda jenazah menuju pemakaman melewati derasnya aliran sungai di Dusun Aek Pala, Desa Janji, Kecamatan Pilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kondisi memprihatinkan ini pun viral di media sosial. Menurut warga, kejadian seperti ini sudah dialami mereka beberapa tahun terakhir. Sebelumnya warga menggunakan perahu kecil untuk menyeberang, namun karena perahu sudah lama rusak sehingga warga terpaksa menyeberangi sungai dengan berjalan kaki. Masyarakat menyebut harus menyeberangi sungai dengan berjalan kaki dikarenakan tidak adanya jembatan penyeberangan.
Kami masyarakat Dusun Air Pala ini Pak, memang sangat membutuhkan supaya Rambin dibangun di tempat kami ini Pak. Sudah berapa lama tidak ada Rambin di sini Bang? Kalau masalah Rambin, sejak ada kampung ini memang nggak ada Rambin di sini Pak. Warga berharap agar pemerintah daerah segera membangun jembatan untuk membantu aktivitas warga. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Penipuan menjadi korban perampokan saat berkendara guna menghindari penagihan hutang kembali terjadi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di iNews Siang.